Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam devotion pada hari ini. Yang temanya akan saya beri adalah Without Reason. Diambil dari Filipi 3 ayat 4-6 yang bunyinya sebagai berikut. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Puji Tuhan. Dalam kehidupan manusia, seringkali kita diperhadapkan banyak hal. Entah itu kesusahan, penderitaan, masalah, atau apapun itu bentuknya. Tapi yang paling pertama dilakukan adalah lebih sering orang memberi banyak sekali alasan. Di mana alasan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk kata benda yang kata dasarnya adalah alas. Yang alas itu sendiri adalah artinya dasar. Maka alasan itu bisa diartikan dasar bukti yang menjadi pendorong, yang membenarkan, dan lain-lain. Kita seringkali melihat diri kita bahwa kita memiliki kemampuan, memiliki hal-hal yang lebih dari orang lain. Itu yang membuat kita seringkali memberi alasan-alasan jika kita harus mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya keputusan itu adalah tidak tepat kita memberikan alasan tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita untuk menghindari supaya kita tidak terlalu banyak alasan dalam kita melayani Tuhan, kita akan bicara tentang siapa penulis dari kitab Filipi ini. Tentu saja adalah Paulus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat Filipi ditulis di saat Paulus di penjara. Kalau dilihat dari sejarah, kota Filipi adalah kota pertama yang dikunjungi Paulus di Eropa. Dan ia mendirikan jemaat di Filipi sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi. Di mana jemaat Filipi itu terdiri dari orang Kristen bukan Yahudi, orang Yahudi yang sudah Kristen, orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita bisa lihat di dalam kitab terdapat pada kitab Kisah Rasul 16 ayat 13, 14, dan 33. Mengapa ditulis ayat ini? Tujuannya apa? Kalau kita mau melihat dari isi Filipi 3 ayat 4-6, maka kita akan dapatkan tujuan mengapa Paulus menulis surat di Filipi. Yang pertama, bersukacitalah sekalipun dalam penderitaan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini, mustahil kita tidak pernah mengalami masalah ataupun penderitaan. Pasti kita mengalami penderitaan, entah itu dalam bentuk apapun juga. Tapi Paulus mengingatkan untuk tetap kita bersukacita dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun dalam kehidupan kita. Yang kedua, adanya ancaman perpecahan dalam jemaat. Di mana kalau kita melihat pada pasal 4 ayat 3, di situ dikisahkan tentang Euodia dan Sintike. Mereka itu pada jabatan yang sudah menjadi diaken. Tapi terjadi sebuah perselisihan antara mereka dan itu sangat besar pengaruhnya bagi jemaat. Paulus tidak menginginkan itu, bahkan Tuhan sangat tidak menginginkan itu. Karena Tuhan senang dengan kerukunan. Yang berikutnya adalah ajaran sesat. Mengapa ditulis ajaran sesat? Pada Filipi 3 ayat 2, di situ dituliskan tentang ada kata anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus mengingatkan
bahwa di dalam jemaat sudah ada yang masuk hal-hal seperti itu. Tapi yang dimaksud itu adalah misionaris Yahudi yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran di dalam Tuhan. Agar diri kita tidak disesatkan, maka Paulus mengingatkan jemaat tetap teguh dalam Tuhan. Bagaimana kita untuk menghindari diri kita untuk tidak terlalu banyak alasan dalam menjalani pelayanan ataupun dimanapun kita berada. Pelayanan tidak bicara hanya di dalam kotak segi 4 di dalam gereja. Tapi pelayanan di luar dari gereja pun kita disebut pelayanan. Janganlah terlalu banyak alasan dalam hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Paulus tidak hanya sekedar bicara. Ya, kalau untuk tidak bersukacita bisa. Tapi dalam penjara pun ia tetap bersukacita. Yang pertama, untuk kita menghindari dari sifat-sifat terlalu banyak alasan dalam pelayanan adalah harus tetap rendah hati, bersukacita, bersyukur. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sharing pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua dan kita selalu senantiasa dikuatkan, diteguhkan dan membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang teguh, tetap bertahan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.